Selamat pagi, saya Robi Nur Akbar, SAB MAB, salah satu pengajar di program studi S1 Manajemen Universitas Merdeka Malang. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa mampu memahami apa itu manajemen komunikasi, terutama di dalam dunia bisnis, memahami konsep teori dalam organisasi dan bagaimana menggunakan pendekatan komunikatif dalam mengelola organisasi. Selain itu, tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dalam pengambilan keputusan melalui pendekatan komunikasi, serta memahami bentuk komunikasi penting di dalam organisasi jika organisasi tersebut terdiri dari sumber daya manusia yang berbeda secara budaya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan komunikasi dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik yang berhubungan dengan korporasi dan bisnis. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menggunakan komunikasi sebagai upaya dalam merancang strategi korporasi, menciptakan publik relasi, dan mengelola komunikasi krisis. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi melalui digitalisasi dan dielaborasikan dengan komunikasi. Selanjutnya, dan yang terakhir yang terpenting adalah manusia diharapkan mampu menggunakan komunikasi sebagai instrumen dalam membentuk karakteristik kepemimpinan organisasi bisnis. Mata kuliah ini akan menjelaskan beberapa aspek penting di dalam komunikasi bisnis. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi digunakan dalam mengelola konsep organisasi yang berhubungan dengan pendekatan manajemen dan bisnis. Selain itu, mahasiswa diminta untuk mampu melakukan pengelolaan terhadap konflik organisasi, menciptakan suatu kesinambungan komunikasi dalam lingkup jaringan bisnis yang lebih luas. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu membentuk suatu pola komunikasi berbasis digital dan teknologi informasi. Dalam mengevaluasi mata kuliah ini, saya menggunakan 4 pendekatan penting. Yang pertama adalah partisipasi aktif, di mana karena mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen komunikasi bisnis, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara aktif dalam membahas kasus-kasus komunikasi yang terjadi di dalam bisnis. Yang kedua, mahasiswa akan diberikan tugas-tugas mandiri menggunakan pendekatan case-based learning yang berbasis outcome-based education, di mana mahasiswa akan menganalisa kasus-kasus terkini yang berhubungan dengan manajemen komunikasi bisnis. Yang ketiga, akan ada ujian tengah semester di mana mahasiswa akan dievaluasi mengenai apa saja yang akan didapatkan atau yang telah didapatkan dalam setengah semester di dalam perkuliahan manajemen komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah ujian akhir semester di mana mahasiswa secara komprehensif akan diuji mengenai topik, mengenai pengetahuan dan capaian apa saja yang mereka dapat dalam perkuliahan ini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut video pembelajaran di mata kuliah Manajemen Komunikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Oke, hari ini kita akan memasuki materi, yaitu materi manajemen komunikasi bisnis. Jadi di sini ada beberapa submateri, misalnya komunikasi pengambilan keputusan ya. Terus kemudian ada komunikasi antar budaya. Adik-adik pernah mendengar komunikasi antar budaya? Saya rasa belum pernah mendengar, tapi sering melakukan. Ya, karena adik-adik di sini kan mix ya. Tidak hanya dari satu daerah ya, tetapi ada beberapa daerah gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ,
saya ingin menjelaskan dulu bagaimana aturan perkuliahan yang ada di kelas saya, ya. Yang pertama, ya, adik-adik bisa menghubungi saya, ya, melalui dua hal, gitu ya. Yang pertama WhatsApp dan email. Adik-adik bisa nanti menghubungi saya melalui dua platform itu, WhatsApp dan email, ya. Kemudian berikutnya di kelas saya itu batas keterlambatan adik-adik itu hanya 10 menit, ya. 10 menit. Jadi jika tidak bisa hadir, harap dilampirkan surat keterangan kenapa tidak bisa mengikuti perkuliahan. Itu dulu. Terus kemudian jika sakit, harap dilampirkan surat sakit. Karena yang terpenting sebenarnya di dalam proses menuju profesionalitas itu adalah tertib sebenarnya, ya. Kita harus tertib dan disiplin, gitu ya. Nah, ini kriteria penilaian saya, ya. Karena ini adalah mata kuliah manajemen komunikasi bisnis. Jadi harapan saya adik-adik bisa aktif berkomunikasi. Jangan sampai menjadi seorang introvert, ya. Walaupun seorang introvert itu bisa berkomunikasi, tapi menggunakan pendekatan nonverbal komunikasi, ya. Tapi kan tidak selamanya kita menggunakan pendekatan komunikasi semacam itu. Kemudian ada tugas dan kuis, kemudian ada UTS dan ujian akhir semester, ya. Nah, untuk RPS-nya adik-adik bisa scan barcode-nya. Silakan di-scan, ya. Oke, sebelum masuk, ya, saya ingin bertanya dulu, ya. Atau melihat gambaran di pikiran adik-adik terkait apa yang adik-adik bisa abstraksikan dari beberapa siluet yang akan saya sajikan. Yang pertama ini, kira-kira situasi seperti ini, situasi yang seperti apa? Menegur, keadaannya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Menegur ini masa begini menegur? Ya, ini ada interaksi pasti, ya. Tapi seperti ini, keadaannya seperti apa? Gambarannya? Mencekam. Ada yang mencekam, ya. Apa-apa coba? Apa-apa? Menenangkan, ya. Atau memotivasi mungkin, ya. Menceramahi, gitu ya. Oke. Apa-apa? Mungkin memotivasi, ya. Kita bisa melihat. Kalau yang ini? Ya, betul. Kira-kira keadaan seperti apa? Masa memarahi, ya? Apa? Horor. Keadaan? Apa? Apa? Situasinya bagaimana? Kalau ada siluet begini apa situasinya? Menegangkan, ya. Terus keadaannya seperti apa? Emosional, ya. Marah, ya. Nah, ini kalau ini berbicara santai. Mungkin keadaannya hangat begitu, ya. Mungkin di situ ada minum kopi mungkin, ya. Ya, itu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, siluet ini kenapa adik-adik bisa interpretasikan? Dia tidak berbicara, kan? Tapi adik-adik bisa tahu. Nah, kalau kita tarik dalam kacamata komunikasi, ini jenis komunikasi apa? Non-verbal. Berarti komunikasi bisa kita simpulkan ada dua. Satu, ada komunikasi verbal, dan kedua, non-verbal. Itu sederhananya seperti itu, ya. Gitu, ya. Jadi ketika kita berbicara, itu ada komunikasi verbal. Kita berbicara menggunakan bahasa dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa membaca gestur, ya, membaca gerak tubuh, itu adalah komunikasi non-verbal. Nah, lalu apa itu komunikasi? Interaksi, apalagi? Persepsi, apalagi? Apa kira-kira? Ada yang bisa? Tadi apa? Komunikasi. Yang pertama tadi apa? Interaksi. Yang kedua? Apa tadi? Persepsi, oke, bolehlah. Kita masukkan kategori persepsi, ya. Terus? Informasi, ya. Tiga ini adalah aktivitas, ya. Nah, aktivitas interaksi, aktivitas menukar informasi, itu dilakukan oleh apa? Oleh siapa kira-kira? Oleh siapa?
apakah dilakukan oleh diri sendiri? Ada yang berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Ya, ya, misalnya saya itu tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, tapi saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Atau dengan saya komunikasi dengan batu, saya kan tidak ada mungkin ya. Mungkin tidak mungkin. Ada yang begitu, mungkin ada yang sekreatif itu misalnya ya. Tetapi aktivitas interaktif misalnya atau aktivitas pertukaran informasi itu dilakukan oleh siapa? Oleh apa? Oleh siapa? Agar itu disebut aktivitas komunikasi. Oleh dua orang atau lebih ya. Di mana ya? Ini kita contohkan, berarti ini orang pertama ya. Dia disebut komunikator. Jadi apa berarti komunikasi? Aktivitas pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, salah satu orangnya dia bertugas sebagai apa? Komunikator. Dan yang satunya komunikan ya. Jadi ada aktivitas pertukaran. Nah, tugas seorang komunikator itu adalah memproduksi pesan ya. Jadi seorang komunikator itu tugasnya adalah memproduksi pesan atau disebut dengan encoding ya. Jadi dia mengencode pesannya, dia memproduksi atau memproduksi informasi. Nah, tugas seorang komunikan itu adalah mengurai ya atau menginterpretasi dan memahami pesan atau yang disebut dengan decoding. Kemudian terjadilah apa yang adik-adik sebutkan tadi ya. Interaksi dan pertukaran informasi baik itu secara verbal ya dan secara non verbal. Bentuknya bisa macam-macam kalau non verbal ya, mungkin dari teks ya. Atau dari apa lagi? Kalau gestur bisa ya, kalau misalnya kita berkomunikasi berjauhan dari infografis misalnya yang kita baca dari media sosial, itu kan juga bentuk dari komunikasi non verbal ya. Nah, medianya yang paling umum ya itu ada namanya media konvensional dan ada juga media elektronik. Nah, kalau yang kita lakukan ini masih menggunakan media konvensional. Saya berbicara ya. Kecuali yang berbicara AI ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam konteks media elektronik begitu ya. Jadi sampai sini adik-adik sudah bisa memahami ya atau mendefinisikan sendiri apa itu komunikasi. Coba satu orang bisa mendefinisikan komunikasi. Mengulang untuk mendefinisikan. Silakan. Enggak apa-apa. Aura boleh? Kalau memang mau, ayo. Apa? Ya. Silakan. Oke, beri tepuk tangan buat Aura ya. Terima kasih Aura ya. Oke, berikutnya, nah ini yang penting, komunikasi dalam pengambilan keputusan ya. Terutama kita ini kan adalah orang-orang yang nanti akan kemudian menjadi profesional di bidang manajemen dan bisnis ya. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin atau ketika kita masuk dalam suatu organisasi, apa hal yang paling penting yang membentuk budaya, karakteristik, dan cara bekerja manajemen itu adalah komunikasi. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang komunikator itu menyampaikan informasi, itu adalah hal yang paling penting dalam rekonstruksi komunikasi bisnis. Ya. Jangan sampai misalnya, ketika misalnya adik-adik ini tidak mengerti informasi yang harus disampaikan, yang tiba kepada komunikannya itu adalah informasi yang salah. Akhirnya perusahaan menjadi rugi. Nah, ini yang penting ya. Begitu juga ketika kita menjadi seorang pemimpin. Ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus bisa mengkomunikasikan keputusan itu kepada tim kita, kepada jajaran yang ada di bawah kita, atau mungkin juga jajaran
yang ada di atas kita. Nah, kemampuan mengkomunikasikan itu adalah kunci mengenai suksesnya suatu tim ya di dalam manajemen. Ini yang harus adik-adik garis bawahi. Kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan komunikasi ini. Kita anggap dengan menjadi diam saja ya itu sudah baik. Oh, aku nggak berani ngomong karena aku takut salah. Ini sering terjadi nih. Atau tiba-tiba disuruh bicara, kemudian akan bilang, saya orangnya introvert. Nah terus, kalau saya yang ditanyakan begitu atau dijawab itu, saya akan tanyakan, apa yang membuat kamu tahu kalau kamu introvert? Apa yang membuat kamu tahu misalnya? Oh, saya lihat di internet, berarti tidak valid ya. Harusnya yang bisa menentukan kamu introvert. Extrovert itu adalah seorang psikolog profesional. Kamu sudah kuliah manajemen pertama ya. Tidak kuliah psikologi sudah bisa melakukan self diagnosa. Itu namanya misinformasi. Jadi jangan sampai dalam mengambil keputusan, misalnya memutuskan diri sendiri itu introvert atau apapun, itu tidak dilandasi oleh informasi yang konkret. Sehingga akan menyulitkan. Sama halnya dengan manajemen ya. Sama halnya ketika adik-adik memimpin suatu proyek. Jika adik-adik mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah, maka yang terjadi apa? Ya salah semua. Nah itu pentingnya dalam pengambilan keputusan atau decision. Karena di dalam manajemen itu decision itu penting sekali. Nah ini ada beberapa quote dari tokoh-tokoh terkenal yang mungkin nanti akan bisa menginspirasi adik-adik ya. Dari Napoleon Bonaparte, tahu ya Napoleon Bonaparte? Ya. Napoleon mengatakan bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan adalah hal yang paling berharga, gitu ya. Yang kedua dari Barack Obama, ya, jangan membuat keputusan berdasarkan ketakutan atau spekulasi. Ada orang yang karena takut bikin keputusan, takut dimarahi Pak Robi, terus ngambil keputusan ya misalnya ya, atau apa misalnya ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adik-adik dalam komunikasi, dalam mengambil keputusan. Jangan sampai emosi sesaat mendikte keputusan besar. Ya. Jangan sampai. Ya. Berpikir jernih itu kuncinya. Ya. Ada yang berpikirnya tidak jernih? Ya. Memang maksud berpikir jernih itu dalam mengambil keputusan kita harus tenang. Ya. Tidak hanya dalam mengambil, tapi dalam mengkomunikasikan keputusan. Ya. Oke. Karena komunikasi yang salah, ini adalah rumusnya. Karena komunikasi yang salah melahirkan keputusan yang salah, ya. Dan komunikasi yang benar itu akan melahirkan keputusan yang benar juga, gitu ya. Jadi kalau berkomunikasi itu ya jangan sampai salah. Takutnya kalau berkomunikasi dengan salah, gitu, yang lahir ya keputusan yang salah. Contoh misalnya, ketika misalnya program studi itu memberikan informasi misalnya terkait KRS mahasiswa. Harusnya komunikasi yang benar bagaimana? Mahasiswa berkomunikasi ke program studinya atau ke dosen walinya. Ini malah berkomunikasi ke temannya. Yang bisa jadi temannya juga asal saja. Kayaknya, nah ini kan, kayaknya kayak gitu deh. Karena yang jumlah kayaknya ini banyak, tersesatlah temannya ini kan. Jadilah dia investor tetap kampus. Ya gitu ya. Atau menjadi legenda, menjadi mitos ya di kampusnya sendiri ya. Temannya sudah pada kerja ya, dia masih kuliah dan gondrong ya. Itu ya. Ya itu. Itu begitu. Jadi inilah yang saya katakan tadi. Jika berkomunikasinya benar, maka keputusan yang diambil juga benar. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik menciptakan siklus komunikasi yang salah. Kalau salah ya juga hasilnya keputusannya salah juga. Nah ini yang adik-adik harus garis bawahi. Nah sekarang saya mau tanya, mengapa komunikasi penting di dalam mengambil keputusan? Ayo, ada yang bisa jawab? Jawab dari perspektif pribadi saja, tidak apa-apa. Kenapa begitu penting komunikasi ini dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil informasi yang benar. Yang benar, ya. Jadi penting untuk mengambil informasi yang benar, ya. Kalau tidak berkomunikasi, apakah mungkin tidak ada keputusan? Bertapa mungkin itu ya. Tapi tetap itu maksudnya self communication, mesti dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya.
Atau dalam istilah apa? Bahasa batin atau apa ya? Mungkin itu juga perlu dijadikan rujukan baru di dalam manajemen komunikasi ya. Menurut saya itu perlu dijadikan rujukan baru. Mungkin harus ada penelitian yang menggali ya tentang bahasa batin gitu ya. Ada yang bahasa batin gitu ya. Tapi penting ya karena kita harus menggali informasi. Nah, ini adalah kesimpulan pentingnya keputusan bisnis itu dimulai dari informasi. Itu dulu ya. Adik-adik harus bisa menggarisbawahi bahwa semua keputusan bisnis itu pasti dimulai dari informasi. Tidak ada keputusan bisnis nggak ada angin, nggak ada hujan, buka toko tiba-tiba. Iya kan? Iya enggak? Datang-datang ya, buka toko di sini. Tiba-tiba ternyata itu tengah jalan ya. Nah itu, terus ditangkap polisi karena informasinya salah. Macam-macam kan? Tidak ada. Karena semua keputusan itu pasti harus dimulai dari informasi. Ya, dan informasi didapat dari hasil komunikasi ya seperti yang dia sampaikan tadi. Penting untuk mengambil keputusan dari komunikasi karena dengan berkomunikasi kita akan mendapat informasi. Ya seperti contoh tadi ya, tidak ada orang tiba-tiba kita tidak tahu dia tidak situ datang. Saya buka mall di sini gitu ya. Ternyata itu rumah warga ya, dia nggak komunikasi. Nah akhirnya menjadi parah kan, ya kan gitu. Nah sehingga di sini adik-adik bisa mencatat bahwa cara berkomunikasi bisa menentukan arah keputusan yang akan diambil. Jadi kalau caranya benar, ya pasti keputusannya benar ya. Tapi kalau caranya salah, ya salah juga keputusan itu. Ya, jadi mulai sekarang belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang benar gitu ya. Nah, contoh misalnya gini. Seorang manajer yang salah paham laporan keuangan. Berarti kesimpulannya keputusannya salah, bisnisnya rugi. Sama kayak tadi kan? Tiba-tiba datang laporan keuangan. Dia cuma lihat yang terakhir aja. Wah, ini rugi nih bisnis saya. Padahal sebenarnya untung. Dia cuma lihat baris depannya saja, tapi tidak buka lembar selanjutnya. Dia sudah memutuskan sebelum membaca secara terperinci. Akhirnya apa? Akhirnya dia rugi. Padahal sudah dikomunikasikan oleh bagian keuangan. Melalui apa? Melalui komunikasi non-verbal dalam bentuk laporan keuangan. Terus dia sekali lihat covernya, wah rugi bisnis kita. Padahal baru covernya. Nah, salah lah dia, rugi. Ini contohnya. Makanya komunikasi yang baik itu ya memang harus diteliti, dipikirkan gitu ya. Tidak hanya didengarkan lalu dijustifikasi, diputuskan. Ini salah ini. Cara berkomunikasi semacam itu salah ya. Nah, ini adalah alur bagaimana komunikasi itu melahirkan keputusan ya. Pertama kita berkomunikasi dulu ya. Kemudian dari komunikasi kita mendapatkan informasi. Kemudian informasi kita proses ya. Setelah kita proses, kita analisis, nggak langsung diproses, langsung diputuskan, ya kan? Dianalisis dulu, kemudian dari analisis ini, kemudian baru diputuskan. Bukan kalau gosip berbeda. Kalau gosip ini, komunikasi tidak ada diproses, langsung diputuskan. Nah, itu gosip. Biasanya kan kalau keputusan yang benar itu dia ada jenjangnya, turunnya satu ya. Nah, kalau gosip nggak, dia loncat, set gitu. Dari sini, komunikasi ini, gimana? Nah itu, si ini, loncat dia, sini. Tidak ada. Ada yang enggak cuma loncat, berguling mungkin ya sampai sini. Enggak ada, itu gosip ya. Tapi komunikasi yang benar dalam bisnis, kita harus melalui fase-fase itu ya. Baru kita bertindak gitu ya. Jadi jangan loncat adik-adik ya. Karena kalau misalnya meloncat dari komunikasi terus ada keputusan, berarti itu gosip. Bukan informasi bisnis itu namanya gosip bisnis. Gosip-gosipnya di sana cocok untuk bikin toko gosipnya. Tidak ada analisis marketnya, tidak ada analisis situasinya, geografisnya, dia bikin bisnis itu. Hanya dari gosip, kayaknya kata warga, kayaknya loncat kan? Bertindaknya teman kita itu rugi dia. Itu yang terjadi ya. Nah, ini catatannya. Mungkin adik-adik nanti bisa mencatat. Berikutnya hambatan ya.
Nah, hambatan di dalam komunikasi ya itu adalah asumsi tanpa klarifikasi. Ada yang seperti ini? Jadi misalnya di sini itu penjualannya bagus. Misalnya ya, ada yang menyampaikan begitu. Dia percaya, itu contoh asumsi tanpa klarifikasi, ya. Seharusnya ada ukuran kenapa penjualan itu bagus. Ada tidak yang bisa dianalisis? Jangan membuka suatu bisnis atau membuka suatu usaha dengan asumsi saja. Misalnya temanmu bilang, bro, coba kamu buka usaha di sana itu usahanya kayaknya penjualannya oke. Oke deh, modal tak keluarkan. Ya, oke di hari dia mengeluarkan modal. Lusanya dia sudah tidak oke. Bisa sakit mungkin ya, bisa pusing, dan bisa dikejar debt collector karena berhutang. Nah itu, jadi tidak boleh ya dalam mengambil suatu keputusan itu tidak boleh berasumsi tanpa mengklarifikasi. Yang kedua, ego yang mendominasi. Ada yang begitu? Jadi egonya mendominasi sekali, tidak mau dengar orang lain ya, yang mau dengar dirinya sendiri. Kalau ada orang lain ngomong tutup kuping, ada. Kemana-mana pakai headset, ya. Di headset dia dengerin rekamannya sendiri, ya. Wah itu ada gitu? Ada? Itu terlalu narsis, ya. Nah, yang ketiga kurang mendengar. Ada yang kurang mendengar? Ini bukan dalam arti lain, ya. Tapi kurang mendengar. Karena ada perbedaan mendasar antara listening dan hearing. Kalau listening itu kamu mendengar, memahami, makanya ada ujian listening, bukan ujian hearing kalau bahasa Inggris kan? Ujian listening, ya. Oke. Jadi kita tidak hanya mendengar tapi harus memahami. Kalau hearing kan kita hanya dengar, tapi listening kita mendengar sambil memahami juga, ya. Terus yang terakhir itu adik-adik harus memfilter informasi. Ini yang penting, ya. Jadi jangan sampai setiap informasi itu hanya diterima saja, tidak difilter terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri tugas ya, yang nanti bisa dikerjakan. Nah, coba ini di scan dulu ya, terus kemudian dilihat ya. Dipilih saja salah satu, nanti angkat tangan gitu ya. Pak, saya memilih kasus komunikasi di perusahaan ini misalnya. Saya memilih kasus komunikasi di perusahaan ini gitu ya. Ya, boleh sambil selfie juga boleh ya. Kalau selfie-nya harusnya hadap sini ya, biar barcode-nya terbaca. Ayo boleh 1-2 orang aja. Ya, tugasnya berkelompok ya. Tapi coba dipilih atau 3 orang membacakan kasusnya ya. Dipilih oleh kelompok gitu. Boleh? Kalau kelompok ini, milihnya apa? Ini kita pilih itu Pak, PT Pertamina Patra Niaga dan Komunikasi Krisis di TPPM Propam 2020. Oke, terima kasih. Berarti Pertamina sudah terpilih ya? Kalau di sini, tengah? Tokopedia dan Komunikasi Krisis dalam kebocoran data pengguna. Oke, ini sudah terpilih. 2 lagi. Silakan. Krisis reputasi Grab Indonesia dan insiden Grab Wheels. Oke, 1 lagi. Ada? 1 kelompok lagi. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya. Bagi 4 mahasiswa yang sudah memilih 4 kasus tadi, silakan dibentuk 4 kelompok ya. Untuk dibahas, ditulis, dan diupload di Siakat ya untuk tugasnya ya. Nanti kita akan bahas dalam bentuk presentasi di setiap pertemuan dan kita akan membedah lebih dalam seperti tadi. Saya rasa cukup adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.